Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindiani Maimun Sadiyah dengan NIM 400142184. Saya akan wawancara terhadap narasumber mengenai tekanan darah rendah atau sering dikenal dengan hipotensi. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri. Nama saya Lia, usia 32. Untuk berat badan sama tinggi badannya, berat badan 38, tinggi badan 147. Untuk tekanan darahnya ini tahu dari cek darah atau merasakan gejala-gejala. Cek darah ke dokter. Pada awalnya kan gejalanya itu pusing banget, nggak bisa sampai kalau bangun itu mau jatuh, Tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. ya nggak bisa. Terus awalnya kan sekedar pusing gitu aja, terus minum obat warung belum sembuh juga, terus akhirnya sampai beberapa hari, 2 hari yang saya alami. Terus saya periksa ke dokter, ternyata setelah ditensi darah saya itu 80 per 70. Biasanya soalnya tuh dokter ini cuma ngasihnya itu sama darahnya 80 rendah banget itu nggak Yang spesifik. yang pernya itu kadang itu nggak dikasih tahu, intinya rendah 80 gitu pas ya, bisa ke dokter. Berarti itu gejala yang dialami apa saja? Pusing, pertama tuh pusing berhari-hari, tapi belum tahunya tuh pusing terus. Pada akhirnya tuh tidur nggak bisa bangun, badan lemas, pada waktu itu juga disertai panas, Berarti demam, ya, pusing. demam, pusing. Tapi ada mual atau muntah? Kalau mual enggak, cuma pusing, panas, itu aja. Kalau pola makan sehari-hari sebelum tahu kalau ternyata darahnya rendah itu bagaimana pola makannya? Kalau makan itu sebenarnya tuh biasa, cuman mungkin nggak seimbang ya antara kerja dan makan. Banyak bekerja lah intinya tuh, kerjanya tuh mungkin berat, makannya sedikit. Sebenarnya kalau makan itu udah biasa 3 kali sehari, cuman aktivitasnya mungkin terlalu berat dan Konsumsi komfortable. gizinya mungkin juga tidak terpenuhi dengan ya. semaksimal mungkin. Terus kalau setelah cek ke dokter itu kan biasanya dikasih solusi sama dokter. Nah itu solusinya bagaimana? Solusinya ya makan makanan yang mengandung daging itu kan daging dan banyak sayur atau kacang-kacangan kayak gitu, yang berasal dari kacang-kacangan lah, sama daging, karbon, banyak. Kalau setelah melakukan solusi dari dokter itu apakah ada perbedaannya dari sebelum melakukan solusi sama setelah melakukan solusi? Ada, yang pasti kan kan sama dikasih obat ya. Obatnya itu kan biasanya kan obatnya itu bukan hanya untuk pusing dan rendah ya, biasanya dikasih sama suplemen makanan biar makannya bisa banyak ya, bisa nafsu makan. Itu biasanya kan itu pengaruhnya kan itu juga, jadi makannya biar enak ya kan. Kalau tambah suplemen makanan itu jadi kan bisa cepat pulih juga. Tapi
pulihnya kan biasanya juga nggak sehari, 2 hari, 3 hari, biasanya untuk benar-benar total itu bisa 1 minggu, 5 hari, itu ya tergantung masing-masing ya kaki. Tapi kalau gejala pusingnya itu kira-kira sampai 1 minggu itu atau Kalau 1 minggu itu pemulihan? 1 minggu itu sebelum biasanya itu pusing, tapi kok besok lagi kok pusing lagi. Kalau saya yang ngalamin ya, pusingnya itu berhari-hari cuman masih bisa beraktivitas, tapi kok pusing terus sampai kalau pasien itu 3 hari, 4 hari tapi masih pusing, dan pada akhirnya ya itu tiba-tiba nggak bisa bangun, kepala pusing, badan panas, itu yang saya alami. Terus semenjak tahu kalau punya darah rendah itu melakukan cek tekanan darah rutin atau bagaimana? Enggak sih, seandainya berlarut-larut pusing, kalau minum obat kok masih belum sembuh biasanya langsung cek ke dokter ya. Tapi kalau Cek rutin cek rutin sih enggak, cuman kalau enggak langsung kok enggak sembuhnya baru. mungkin sekian yang bisa saya tanya-tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.